जिसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। Rubab, kau tak perlu menyembunyikannya dariku. Ketika kamu terluka, kepercayaan juga hancur. Kepercayaan dikhianati, kita menangis. Kamu menangis. Ibu, benar sekali katamu. Semua pria itu sama. Serupa. Mama. Ashar, apa yang terjadi tidaklah baik. Itu tidak bagus sama sekali. Apakah kamu juga tidak percaya padaku? Hanya seorang ibu yang sangat menyadari anaknya. Dan aku tahu kamu tidak melakukan itu. Dan aku percaya pada didikanku. Dunia akan percaya pada apa yang telah mereka lihat. Sejujurnya aku juga tidak bisa menyangkal apa yang aku lihat. Sebagai seorang ibu, saya percaya bahwa Anda tidak bisa melakukan hal ini. Tetapi siapakah yang akan menerima kesaksian sang ibu? Semua orang bilang itu. Ibu menganggap anaknya yang asli. Anakku, aku tak bisa apa-apa. Jadi ibu, kemana aku harus pergi? Di mana saya bisa membuktikan ketidakbersalahan saya? Serahkan saja pada Tuhan. Dia akan menangani semuanya. Dan, bagaimana aku menghadapi semua orang sampai saat itu? Seperti yang biasa kamu lakukan sebelumnya. Jika kamu tidak bersalah, lalu mengapa kamu khawatir? Penampilan semua orang akan mempertanyakan saya. Semuanya tidak akan seperti dulu lagi. Orang terdekatmu mengenalmu. Orang-orang yang mengenalmu, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Dan itu juga bisa terjadi bahwa mereka yang paling percaya padamu justru memunggungi kamu. Karena keraguan juga hadir di mana ada cinta. Tak mau angkat teleponnya. Nomor yang dipanggil sibuk. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Mengatakan, apa yang kamu inginkan? Ashar, mengapa kamu menelponku lagi dan lagi? Mengapa kamu membuatku jengkel? Membuatmu jengkel? Kamu berbicara seolah aku orang asing. Jika kamu orang asing, aku tidak akan meneleponmu kembali. Zoya, aku ingin bertemu denganmu. Sekarang. Ceritakan padaku lewat telepon, ada apa? Sedang bertugas? Apa maksudmu? Kamu adalah istriku. Bisakah aku tidak bertemu denganmu? Ashar, aku sangat sibuk. Tolong beritahu aku lewat telepon apa yang ingin kamu katakan. Zoya, kembali ke rumah. Rumah yang mana yang sedang Anda bicarakan? Zoya. Ashar, silahkan. Anggap saja ini adalah akhir dari sisiku. Dan sedini mungkin saat kamu memahaminya, itu akan baik. Apa maksudnya dengan itu? Bagaimana saya bisa mengakhirinya? Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ashar, kamu bukan anak kecil. Kamu tidak mengerti aku. Saya tidak ingin mengerti apapun. Aku hanya ingin bertemu dan berbicara denganmu. Kami akan menangani semuanya setelah pertemuan. Ashar, mengapa kamu tidak mengerti? Aku tidak bisa bertemu denganmu.
Zoya. जब सावर मेरे मोर मुहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। मैं धूप जली तू आग बना, बस दर्द में डूबा राग बना। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो न सका, मेरा हो न सका। Aku ingin bertemu denganmu. Kapan? Sekarang. Oke. Apakah kamu akan mengambil sesuatu? Ayah ingin mengajukan gugatan cerai. Dan kamu? Aku tidak menginginkan ini. Apa yang kamu inginkan? Perceraian. Saya tidak ingin melibatkan pengadilan. Lebih baik itu. Kamu menceraikanku atas kemauanmu sendiri. Tetapi, Pikirkan itu, terus beritahu aku. dan jika aku tidak melakukan ini, Jadi kalau begitu, aku harus menuruti perkataan ayah. Rubab, tolong dengarkan aku. Tolong. Biar aku buktikan ketidakbersalahanku. Rubab, tolong. Aku membencimu. Benci kamu. Rubab. Setidaknya kamu harus percaya padaku. Beritahu aku, bagaimana aku bisa melakukan ini? Aku berharap. Aku belum melihatnya dengan mataku sendiri. Aku berharap Asyal. Rubah, sudah kubilang padamu. Seseorang cemburu dengan cinta kita. Apakah kamu lupa hurufnya? Aku sudah lupa, melupakan segalanya. Ya. Cintamu. Surat-surat itu. Semuanya. Aku bahkan tidak ingin mengingat hubungan kalian. Karena itu juga sebuah hubungan. Dan aku tidak ingin mempertahankan hubungan apapun denganmu. Tinggalkan saja. Tolong.
Rubab. Aku tidak menginginkan itu. Adakah yang melihatku bersamamu? Dan apa yang terjadi dengan Sakinah? Dan aku tidak menginginkan itu. Mertuaku tahu apapun tentang kami. Mertua? Ya. Saya telah memutuskan untuk menikah. Dan aku sudah memberikan hak penuh untuk menjadi seorang ibu. Aku tidak ingin tinggal di tempat tinggalmu. Zoya, kamu adalah temanku. Itulah sebabnya aku menjelaskannya padamu. Apa Zainab? Aku berharap, alih-alih menjelaskan kepadaku, kamu malah mengerti aku. Saya mengerti itu sebabnya saya menjelaskannya. Masyarakat tempat kita tinggal, tidak ada rasa hormat terhadap wanita yang bercerai. Aku melakukannya dengan kebahagiaanku. Bagaimana menurutmu? Kepada siapa aku harus bercerita bahwa aku sedang sekarat dari dalam? Tapi Asyar tidak melakukan apapun padamu. Bahwa kamu sedang mati lemas atau hidup tercekik. Kompromi apa yang dapat saya buat? Dan untuk siapa saya harus melakukannya? Untuk dia yang bukan milikku. Zoya, terkadang kamu harus berkompromi setelah menikah. Dan jika kamu melakukan itu, apa yang bisa terjadi? Zoya, apakah kamu sedang berpikir sesuatu yang lain? Apa yang dapat saya pikirkan? Aku tidak punya apapun yang tersisa untuk berpikir. Kakak, Rubab bilang sendiri. Ya. Kamu bilang apa padanya? Dia tidak meninggalkanku dengan sesuatu untuk dikatakan. Dia pergi tanpa mendengarkan aku. Aku baru saja meninggalkan tempat itu. Saudaraku, apa yang kamu inginkan? Tidak peduli apa yang aku inginkan. Kamu pasti sudah memikirkan sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku tidak mengerti apapun. Aku mencoba meyakinkannya tapi dia tidak percaya padaku. Itu aneh, bahwa dia tidak percaya padamu. Itu bukan salahnya. Ada orang di tempatnya akan bereaksi seperti itu. Kamu berbicara padanya. Kamu adalah temannya. Mungkin dia mendengarkanmu. Apa yang kamu katakan? Kata-kataku tidak akan menjelaskan kepolosanmu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kamu hanya meminta waktunya. Biarkan aku membuktikan ketidakbersalahanku. Maka dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Fari, aku tidak bisa mengendalikannya sekarang. Keputusan saya, kendali saya, dan diriku sendiri. Aku telah menyerahkan semuanya pada ibuku. Apakah kamu tahu? Mertuaku akan datang menemuiku hari ini. Dan mungkin hari ini aku bertunangan. Tidak, Rubab, kumohon. Jangan lakukan ini. Tunggu beberapa hari. Sudah kubilang padamu, Fari. Aku tidak punya apa-apa di bawah kendaliku. Kamu berbicara dengan Bibi. Dia akan menghentikan mereka datang. Apa yang akan dia katakan? Putri saya mencintai seorang pria yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Dan anak laki-laki itu meminta waktu untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dan sampai dia membuktikan ketidakbersalahannya, kami tidak akan menyerahkan putri kami. Apakah itu yang dikatakannya? Rubab, aku tahu kamu terluka. Tapi sekali ini tanyakan pada hatimu, Asyar bisa lakukan itu?
Sampai sekarang, aku membuat keputusan dengan hatiku. Tapi apa yang saya dapatkan? Kecuali rasa sakit dan masalah. Sekarang aku tak ingin mendengarkan hatiku. Oke. Bagaimana menurutmu, Rubab, keputusan yang telah Anda buat untuk menikah? Apakah ini yang diinginkan hatimu? Kamu hanya mencoba melarikan diri dari cinta saudara Asyar, bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Siapa Asyar? Cinta yang mana? Aku sudah lupa. Cinta yang mana yang sedang kamu bicarakan? Rubab, terserah apa katamu. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya. Ketika aku tak mendengarkan hati, jadi tidak masalah. Sepatu bot Rubab, saudara Asyar. Bisakah kita bicarakan hal lain? Tolong. Di mana Sakinah? Dia sedang tidak aktif. Itu adalah tragedi besar baginya. Dia takut datang ke rumah ini. Dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Apa yang terjadi padamu? Takut kenapa? Saya punya. Aku takut sejak hari itu. Apakah kami melakukan sesuatu yang salah? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kesalahan apa yang telah kita lakukan? Maksudku, kami telah menuduh seseorang secara salah. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu hanya membantuku untuk menyelamatkan putriku dari seseorang. Siapa yang bisa menghancurkan hidupnya? Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia menjebaknya dalam cinta dengan menulis surat? Dan kemudian menikah dengan Zoya. Dan ketika dia sudah muak dengan Zoya, dia kembali mencoba membuktikan cintanya kepada putriku yang polos. Kamu beritahu aku apa yang seharusnya aku lakukan. Tinggalkan putriku dengan orang itu. Saya punya. Anda benar. Jika Anda tidak salah paham, bolehkah saya bertanya sesuatu? Ya. Apakah kamu tidak ingin Ibu Rubab menikah? Ambil 50.000 rupiah ini. Anda bisa menghabiskan beberapa bulan dengannya. Lakukan satu hal. Tinggalkan kota ini. Mengapa? Tinggalkan kota ini. Kemana aku akan pergi kalau begitu? Pergi kemanapun kamu ingin pergi. Mungkin Lahore atau Islamabad. Di kota besar, Anda akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Ia tanya. Saya punya beberapa kenalan di Lahore. Aku akan berbicara dengan mereka. Mereka akan mengatur sesuatu untukmu. Oke. Lakukan satu hal. Berangkat hari ini. Hari ini. Ya, berangkat hari ini. Jika kamu tinggal di sini, Asyar akan menemukanmu. Itu tidak ada gunanya. Akan ada kasus polisi. Apakah Anda akan tetap pergi ke kantor polisi? Jika kamu pergi ke kota lain, aku akan membantumu. Apakah kau mengerti maksudku? Bu, kamu jangan khawatir. Aku akan pergi hari ini. Kamu seharusnya mencoba menjelaskan padanya. Saudaraku, apa yang terjadi padamu? Bagaimana menurutmu? Aku tidak menjelaskan padanya. Kamu seharusnya mencoba mengatakan itu. Jika dia tidak ingin menikah denganku, tidak apa-apa. Tapi setidaknya jangan mengambil keputusan ini. Rubab bersikap keras kepala, dan aku pikir tidak ada seorang pun yang bisa mengubah keputusannya. Bahkan dia tidak. Kapan mereka datang? Malam ini. Anakku sangat penurut. Dia sudah berada di London selama 6 tahun, tapi dia tidak punya kebiasaan buruk.
Jika Anda ingin, Anda bisa bertanya. Tidak. Aku percaya kamu. Aku sudah memberitahunya berkali-kali untuk menikah di London. Kami akan datang dan melangsungkan pernikahanmu di London, tapi itu tidak masalah jika biaya meningkat hingga 25 hingga 30 lakhs. Tapi dia bilang dia akan menikahi seorang gadis Pakistan. Kamu tidak akan menemukan anak laki-laki seperti dia dimanapun. Anda benar. Aku tidak bisa melihat putrimu. Nyonya Jabar banyak memujinya. Sekarang, tolong jangan membuat kami menunggu. Ya, dia pasti datang. Saudara kita berbisnis. Hanya dia melakukan pekerjaan setelah meraih gelar Mbak. Kami juga setuju dengan apa yang dia inginkan. Hanya dia tetap bahagia. जब सावर मेरे मोर मुहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखे, टूटे वादे क्या देखे, मैं धूप जली तू आग बना। Kenapa wajahmu seperti ini? Mengapa kamu melakukan semua ini? Mengapa? Kamu tidak lakukan itu? Kamu juga sudah menikah. Mengapa saya tidak bisa melakukannya? Rubab, aku bahagia dengan pernikahanku. Tapi kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan ini. Kamu akan menghadapi masalah. Jangan mengutukku. Saya banyak berdoa dalam pernikahan kami. Setidaknya dapatkan perhatiannya. Tahu, Fari? Aku tak suka rumah ini sekarang. Aku ingin melarikan diri. Tapi aku bilang aku tidak akan mendengarkan hatiku. Jadi aku tidak akan lari. Aku tidak akan difitnah. Saya tidak akan menyakiti siapapun. Oleh karena itu, saya akan berangkat. Banyak hati yang akan hancur jika aku pergi. Tapi reputasi akan diselamatkan. Sekarang nampaknya aku tidak mendengarkan hatiku. Kamu mau pergi kemana? Rubab, aku tidak bisa melihatmu terluka. Maukah kau meninggalkanku sendiri? Apalagi yang harus saya lakukan? Keluarga duduk di luar. Kalau begitu, mereka tanya banyak. Maukah kamu mengajakku keluar? यार दिला तेरी समझ न आवे, इश्क दुहाइयां पाना Rubab datang. Datang, duduk. Dia, Hai sayang. Siapa namamu? Rubab. Kami sangat menyukai putrimu. Jika Anda mengizinkan, bolehkah aku menjadikannya menantu perempuanku? Beri aku waktu. Sebenarnya, saya hanya memiliki satu anak perempuan.
Pertama aku akan meminta pendapatnya, maka aku akan memberitahumu. Ibu, aku suka usulan ini. Saya tidak memiliki masalah dengan proposal ini. Wow. Dia telah memecahkan masalahnya. Kemarilah. Berikan aku tanganmu. Selalu bahagia. Selamat. Sama denganmu. Hai Bibi, Dia, makan permen. permen untuk apa? Apakah Farid tidak memberitahumu? Saya berkomitmen sekarang. Lihatlah cincin itu. Apakah mereka melakukan pertunangan? Ya. Ibu menundanya. Aku pikir itu harus terjadi. Jadi kenapa tidak hari ini? Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak senang? Lalu ucapkan selamat padaku. Aku tidak akan melakukan hal itu. Tidak apa-apa. Kalau tak mau sekarang, mau ucap selamat setelah nikah? Kamu seharusnya mendengarkan Asyar sekali. Untuk sekali? Saya sudah mendengarkannya sejak kecil. Hariku tak lengkap tanpa melihatnya. Tapi dia selalu memarahiku sebagai balasan atas cintaku. Dan saya selalu menghormatinya. Aku tidak pernah merasa buruk. Aku lupa diriku sendiri. Aku pikir dia adalah segalanya bagiku. Dan kemudian tiba-tiba semuanya berakhir. Itu bukan salahku. Asyar juga tidak punya salah. Aku juga berpikir hal yang sama. Bahwa Asyar tidak memiliki kesalahan. Karena ketika kamu mencintai seseorang, kesalahan mereka juga tampaknya benar bagimu. Tapi kemudian, apa yang aku lihat? Apa yang kamu lihat bukanlah kenyataan. Aku tidak akan mengatakan kamu salah. Karena kamu seorang ibu. Keibuan seorang ibu menjadi tidak berdaya di hadapan anaknya. Saya bisa mengerti. Apa yang sedang kamu alami, saya bisa mengerti itu. Tapi kamu juga di posisiku. Apa yang akan dirasakan hatiku? Omong-omong, aku datang untuk memberikan permen. Aku punya permintaan. Ketika mertuaku datang, kamu tidak akan menunjukkan wajah sedihmu di depannya. Aku tidak takut itu. Mereka tahu tentang masa laluku.
Aku hanya takut itu. Mereka tidak berpikir bahwa tanpa ayah, anak perempuannya seperti ini. Asyar. Pergi. Saya butuh informasi Sakinah. Di mana dia tinggal? Seseorang mungkin tahu tentang hal itu di lingkungan sekitar. Silahkan bertanya dan beritahu saya. Oke, aku sedang menunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, Bu, sudah kubilang padamu, kami meninggalkan kota ini. Tapi kenapa? Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku tidak akan pergi kemanapun. Jika kamu ingin pergi, maka pergilah. Ketika kamu tidak punya uang lagi. Kalau begitu jangan datang mengejarku. Tapi kamu tidak memberitahu alasannya. Oh, Ibu, jika kita tinggal di sini, kita tidak bisa tinggal dimanapun saat itu. Cepatlah berkemas barangmu. Aku akan membawa taksi dan kita akan berangkat. Apa yang kamu katakan? Aku akan menceritakan semuanya padamu di perjalanan. Ayo kita pergi. Terima kasih. Zoya, kamu sangat bijaksana. Dalam kasus Asyar, bagaimana Anda bisa membuat keputusan ini? Aku bijaksana. Itulah sebabnya aku membuat keputusan. Zainab. Asyar bukan milikku sekarang. Dia milik Rubab. Zoya, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ya, aku tahu. Dan aku tahu, Asyar lebih dari itu. Segalanya miliknya. Caranya. Apa yang dia pikirkan dan apa yang tidak dia pikirkan. Zainab, semuanya. Asyar sudah berubah. Zoya, saya tidak bisa mengerti apapun. Bagaimana kamu bisa melakukan ini sebagai seorang wanita? Aku adalah istrinya Asyar. Aku sangat mencintainya. Aku tidak bisa melupakannya. Tetapi, Zainab, kamu mengerti sifat manusia. Pada suatu waktu, dia bisa mencintai banyak wanita. Tapi Asyar berbeda. Zainab, kamu benar. Asyar itu beda. Dia bingung. Dia mencintai Rubab, tapi
tapi dia tidak bisa mempertahankannya. Zoya, kenapa kamu tidak setuju bahwa Saya sudah setuju. Saya sudah setuju dan tahu bahwa Asher terbagi menjadi 2 bagian. Zoya, Asher mencintaimu? Kapan aku bilang kalau dia tidak mencintaiku? Dia mencintaiku, itulah sebabnya dia menikahiku. Tetapi, dia menyadari hal itu setelah menikah, bahwa dia juga mencintai Rubab. Dia juga menyukaiku. Mungkin itu sebabnya dia tidak bisa meninggalkanku. Dan dia tidak bisa melupakan Rubab. Dia hanya bingung. Aku ingin mengeluarkannya dari kebingungan ini. Bagaimana kamu bisa berbagi Asher dengan orang lain? Kapan saya bilang saya membagikannya? Aku hanya memberikan Asher kebahagiaannya. Oh, Zoya,